Suasana politik di Senayan kian memanas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya menjadi ruang penyalur aspirasi masyarakat justru tengah disorot tajam publik. Banyak kebijakan penting yang dinilai berjalan lambat, sementara perdebatan internal antar fraksi semakin sering dipertontonkan ke masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, masihkah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat? Ketidakpuasan publik makin kuat ketika berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, seperti stabilitas harga, lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial, seolah tidak mendapat perhatian maksimal. Di media sosial, kritik warga terhadap kinerja DPR semakin ramai. Tagar dan seruan perubahan bahkan sempat menjadi tren, menunjukkan keresahan rakyat yang tak bisa lagi ditutupi. Di tengah situasi ini, perhatian tertuju pada pemerintah, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Desakan agar eksekutif mengambil langkah tegas semakin keras terdengar. Masyarakat menilai, tanpa intervensi langsung dari pemimpin nasional, stagnasi di Senayan akan terus berlarut-larut dan merugikan rakyat banyak. Ketegangan ini menjadi titik awal lahirnya langkah besar yang tak terduga. Sinyal perubahan mulai terlihat, dan publik menunggu apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gejolak di Senayan bukan lagi sekadar drama politik, melainkan potret nyata dari keresahan bangsa yang menuntut jawaban segera. Di tengah sorotan tajam terhadap DPR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul dengan pernyataan mengejutkan. Dalam forum resmi pemerintahan, ia dengan lantang menyuarakan keresahan rakyat yang selama ini terabaikan. Gibran menegaskan bahwa politik tidak boleh terjebak pada kepentingan kelompok semata, melainkan harus kembali kepada tujuan utamanya, kesejahteraan masyarakat. Keberanian Gibran ini langsung menarik perhatian publik. Banyak yang tidak menyangka, sosok muda yang baru menapaki kursi wakil presiden tampil sekeras itu terhadap lembaga legislatif. Sikap tegasnya dianggap sebagai cermin generasi baru dalam politik Indonesia, yang berani menyampaikan kebenaran meski berada di tengah arus besar kekuasaan. Pernyataan Gibran semakin menguat ketika ia menyinggung keterlambatan DPR dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyebut rakyat sudah terlalu lama menunggu langkah konkret, sementara yang terlihat justru perselisihan antar fraksi. Kritik tajam ini sontak memicu perdebatan panjang di ruang sidang dan membuat suasana forum semakin tegang. Meski disampaikan dengan nada keras, Gibran menegaskan bahwa sikapnya murni demi rakyat. Ia menyampaikan pesan bahwa pemerintah harus berdiri di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ucapannya inilah yang menjadi awal dari dinamika besar berikutnya, yang mengguncang elit politik nasional. Forum besar yang dihadiri para tokoh senior politik menjadi saksi ketika Gibran melontarkan kritik tajamnya. Di barisan depan, hadir Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keduanya menyimak langsung pernyataan tegas Wakil Presiden yang mengguncang ruang sidang. Keberanian Gibran sontak membuat suasana forum berubah hening, seolah semua orang menunggu reaksi dari para tokoh besar tersebut. Puan Maharani yang biasanya tampil tenang terlihat sempat terdiam. Sementara Megawati, sosok senior yang dikenal tegas, menunjukkan ekspresi serius menanggapi sikap Gibran. Momen ini menjadi sorotan kamera, karena jarang sekali ada pejabat muda berani menyampaikan kritik keras di hadapan figur-figur politik yang memiliki pengaruh besar di negeri ini. Meski mendapat sorotan tajam, Gibran tetap berdiri tegak dengan argumennya. Ia menyampaikan bahwa kritik ini bukan ditujukan pada pribadi, melainkan pada sistem dan cara kerja politik, yang dinilai lamban menjawab kebutuhan rakyat. Pernyataan itu terdengar jelas sebagai sinyal peringatan, sekaligus ajakan untuk berbenah. Reaksi publik pun segera menyebar. Tayangan forum tersebut viral di media sosial, memunculkan berbagai komentar. Ada yang memuji keberanian Gibran, ada pula yang menilai tindakannya terlalu frontal. Namun satu hal yang pasti, pernyataannya telah mengguncang panggung politik nasional dan membuka jalan bagi langkah besar Presiden Prabowo pada momen berikutnya. Setelah forum itu menjadi sorotan publik, langkah tegas akhirnya datang dari Presiden Prabowo Subianto. Melihat situasi politik yang semakin memanas, Prabowo menilai kebuntuan antara pemerintah dan DPR sudah tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Keputusan pun diambil, Presiden mengumumkan penonaktifan sementara fungsi DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif. Keputusan ini sontak membuat ruang sidang dan jagat politik nasional terdiam. Belum pernah ada langkah seberani ini dalam sejarah pemerintahan Indonesia modern. Prabowo menekankan,
keputusan tersebut bukan untuk melemahkan demokrasi, melainkan sebagai bentuk peringatan keras agar DPR kembali fokus pada amanat rakyat, bukan kepentingan segelintir elit politik. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut bahwa pemerintah tidak bisa lagi menunggu. Negara ini tidak boleh berhenti hanya karena wakil rakyat sibuk berdebat tanpa hasil. Tugas kita adalah mengutamakan kepentingan bangsa, tegasnya. Ucapan itu disambut tepuk tangan sebagian hadirin, meski tak sedikit juga yang terlihat gelisah dengan konsekuensi politik dari keputusan tersebut. Langkah berani ini sekaligus menunjukkan soliditas antara presiden dan wakil presiden. Setelah kritik keras Gibran mengguncang forum, kini keputusan Prabowo menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil risiko besar demi kepentingan rakyat. Babak baru politik nasional pun resmi dimulai, dengan DPR berada dalam posisi paling kritis sepanjang sejarah reformasi. Keputusan Presiden Prabowo untuk menonaktifkan sementara fungsi DPR langsung menimbulkan gelombang reaksi. Dari kalangan elit politik, sebagian menentang keras langkah tersebut dengan alasan bertentangan dengan semangat konstitusi. Mereka menilai keputusan itu berpotensi mencederai sistem demokrasi yang selama ini dijaga pasca reformasi. Kritik datang terutama dari pihak-pihak yang merasa posisinya terancam oleh langkah tegas pemerintah. Namun, di sisi lain, dukungan dari masyarakat justru mengalir deras. Banyak warga yang menilai langkah presiden sebagai keputusan berani yang selama ini ditunggu-tunggu. Rakyat kecil merasa suara mereka akhirnya mendapat perhatian serius, setelah sekian lama kecewa dengan kinerja wakil rakyat di Senayan. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif, bahkan muncul seruan untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah. Sejumlah pengamat politik menyebut, langkah ini memang kontroversial, tetapi bisa menjadi momentum perbaikan besar. Evaluasi total terhadap DPR dianggap sebagai peluang untuk mengembalikan marwah lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi rakyat. Meski begitu, para analis juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar langkah ini tidak menimbulkan krisis politik berkepanjangan. Kondisi Indonesia pun memasuki fase penuh ketidakpastian. Rakyat menunggu apa yang akan terjadi setelah DPR dinonaktifkan sementara. Apakah langkah ini akan benar-benar membawa perbaikan, atau justru menimbulkan konflik politik yang lebih tajam? Semua mata kini tertuju pada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, untuk memastikan bahwa keputusan besar ini benar-benar membawa manfaat bagi bangsa. Keputusan Prabowo yang berani segera menjadi bahan utama pemberitaan di media nasional maupun internasional. Tajuk berita muncul dengan beragam sudut pandang, ada yang menyebutnya sebagai langkah penyelamatan demokrasi, ada pula yang menilainya sebagai ancaman terhadap sistem pemerintahan. Pertarungan narasi pun tak terhindarkan, membuat masyarakat disuguhi dua kutub pemberitaan yang saling bertolak belakang. Media yang berpihak pada pemerintah menyoroti sisi positif keputusan tersebut. Mereka menekankan bahwa evaluasi terhadap DPR adalah bentuk perbaikan sistem demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Sementara media yang kritis menyoroti potensi krisis konstitusional, mempertanyakan legitimasi langkah presiden, serta memberi ruang luas bagi suara oposisi yang menentangnya. Di ranah digital, media sosial menjadi arena debat yang lebih panas. Warganet terbelah antara mendukung penuh langkah presiden dan Gibran, atau menolak dengan alasan melanggar prinsip demokrasi. Tagar-tagar baru bermunculan, sebagian mendukung pemerintah dengan seruan, tagar demi rakyat, sementara sebagian lain menuntut agar DPR segera dikembalikan ke fungsinya. Pertarungan narasi ini membuat opini publik semakin dinamis. Rakyat di akar rumput bingung harus percaya pada siapa, tetapi mayoritas tetap menunggu bukti nyata dari pemerintah. Di tengah hiruk-pikuk media, Gibran kembali menjadi sorotan, karena sikap tegasnya sebelumnya dianggap sebagai pemicu lahirnya langkah besar presiden. Semua pihak kini menunggu, bagaimana Gibran akan kembali menyikapi situasi yang terus berkembang, di tengah hiruk-pikuk perdebatan politik dan pertarungan narasi media. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali angkat bicara. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah, termasuk keputusan menonaktifkan sementara DPR, dilakukan semata-mata demi kepentingan rakyat. Gibran menyampaikan pesannya dengan tenang namun tegas, berusaha menenangkan kegaduhan yang melanda ruang publik. Dalam keterangannya, Gibran mengakui bahwa langkah tersebut memang berat dan berisiko tinggi. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh ragu mengambil keputusan besar ketika rakyat berada dalam kondisi mendesak. Kita harus berani, walaupun langkah ini penuh konsekuensi. Yang terpenting adalah rakyat tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama,
ujarnya dengan nada meyakinkan. Pernyataan itu mendapat sambutan hangat dari sebagian masyarakat, khususnya kalangan muda yang melihat Gibran sebagai simbol perubahan. Banyak yang menilai, keberanian Gibran menunjukkan bahwa generasi baru politik Indonesia siap membawa arah baru dalam kepemimpinan nasional. Meski begitu, kritik dari pihak oposisi tetap mengalir, menyebut sikap Gibran terlalu idealis dan berpotensi menimbulkan ketegangan politik lebih dalam. Meski pro dan kontra terus bermunculan, Gibran berdiri teguh dengan prinsipnya. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak boleh kehilangan roh utamanya, yakni keberpihakan pada rakyat. Dengan sikap ini, Gibran tidak hanya tampil sebagai pendamping presiden, tetapi juga sebagai figur yang berani mengambil posisi penting di tengah badai politik nasional. Keputusan besar yang diambil Presiden Prabowo dengan dukungan penuh dari Wakil Presiden Gibran menandai dimulainya babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Untuk pertama kalinya, fungsi DPR dinonaktifkan sementara demi evaluasi menyeluruh. Langkah ini bukan hanya menjadi preseden politik, tetapi juga titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan lembaga legislatif. Banyak pihak menilai, keberanian pemerintah ini dapat membuka jalan bagi perbaikan sistem demokrasi di tanah air. Jika evaluasi berhasil, DPR bisa kembali hadir dengan wajah baru yang lebih segar, bersih, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, risiko tetap ada, bila langkah ini gagal, maka krisis politik dan perpecahan bisa semakin dalam. Bagi rakyat, situasi ini membawa harapan sekaligus kecemasan. Harapan muncul karena untuk pertama kalinya pemerintah terlihat benar-benar mendengarkan keluhan masyarakat. Namun kecemasan juga tumbuh, sebab tidak ada jaminan bahwa perubahan akan berjalan mulus tanpa konflik kepentingan dari para elit politik. Semua pihak ini menunggu hasil nyata dari keputusan bersejarah ini. Babak baru politik Indonesia pun resmi dimulai. Nama Gibran Rakabuming Raka tercatat sebagai tokoh muda yang berani bersuara keras di tengah forum penting, sementara Presiden Prabowo Subianto dikenang sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi bangsa. Sejarah akan menilai, apakah langkah ini menjadi awal dari Indonesia yang lebih kuat, atau justru membuka lembaran baru penuh tantangan.